Ada seorang petani mau menanam. Ia mengambil benih yang terbaik yang sudah disiapkannya. Kemudian, dia menebarkan benih-benih itu. Benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada yang jatuh di antara semak duri. Dan sebagiannya jatuh di tanah yang subur. Apa yang terjadi dengan benih-benih yang disebarkan oleh petani itu? Ternyata, yang jatuh di pinggir jalan itu diinjak-injak orang yang lewat di jalan itu. Dan akhirnya, benih itu dimakan burung-burung. Benih itu tidak bertumbuh karena dimakan burung. Lalu apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di tanah berbatu-batu? Benih itu bertumbuh, tapi karena tidak ada air dan batu itu terlalu keras untuk ditembusi akar, akhirnya benih itu mati karena panas terik. Dan benih yang jatuh di semak duri, bertumbuh di antara semak duri itu. Tapi tidak berbuah, karena tumbuhnya terhimpit di semak-semak duri itu. Dan yang jatuh di tanah yang subur, benih itu bertumbuh dan akhirnya berbuah lebat sekali sampai 100 kali lipat. Apa maksud cerita perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya. Benih itu adalah seperti firman Tuhan. Ia akan bertumbuh ketika sudah disampaikan. Yang di pinggir jalan, berbatu, penuh semak duri dan tanah subur, itulah gambaran hati orang yang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ditaburkan ke hati semua orang. Yang jatuh di pinggir jalan adalah orang dengar firman tapi iblis mengambil firman itu dari hati mereka, supaya mereka tidak menjadi percaya. Benih itu sama sekali tidak bertumbuh. Yang jatuh di atas tanah berbatu-batu adalah orang yang dengan senang hati menerima firman, tapi firman itu tidak berakar. Akhirnya menjadi tidak percaya lagi karena banyak godaannya. Yang jatuh di semak duri, orang mendengar firman, dan bertumbuh dalam hatinya tapi mereka tidak berbuah atau berbuah tapi tidak matang. Yang jatuh di tanah yang subur, adalah orang yang dengar firman dan mengingat firman itu dan menghasilkan buah, 100 kali lipat banyaknya. Bina Anak Pelajaran 10. Judul: Firman Tuhan simpan dalam hati. Pembacaan Alkitab. Lukas pasal 8, ayat 4 sampai ayat 15. Ayat hafalan. Lukas pasal 8, ayat 5.